Hai guys, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham. Nah, ini adalah cerita di hari Jumat kemarin 8 September. Itu kita tidak ada pantauan pagi. Kenapa? Karena ada beberapa saham yang masih dalam pantauan. Nah, salah satunya adalah PGO ya. PGO ini sempat turun, malah turunnya sampai dengan 1170-an ya. Itu saya coba untuk bantu kawan-kawan untuk averaging di 1200, lalu kisaran 1700-an kita coba pancing-pancing lagi untuk dinaik. Alhamdulillah PGO naik ya. Nanti kita akan analisa kembali target PGO ada di mana. Nah, sedikit wejangan buat kawan-kawan semua. Jadi kawan-kawan juga sembari nonton video ini dan juga dengarkan ya wejangan sedikit dari saya. Kita ini di market kita harus bisa bertahan, makanya kita harus tahu area-area yang bisa menjadikan pantauan kita. Salah satu yang saya bahas ini adalah seperti contoh PGO. Nah, ini PGO saya sempat pesimis ketika dia sempat turun di bawah 1170. Saya sudah katakan close di bawah 1170 saya buang. Nah, alasan adalah kalau seandainya dia close di bawah 1170, peluang untuk naiknya agak cukup tidak bagus ya. Jadi coba kita pancing-pancing untuk disupport 1170. Alhamdulillah PGO naik. Nah, ini adalah cerita untuk kawan-kawan semua. Nah, buat kawan-kawan semua, jangan beli di satu harga, tapi kawan-kawan harus bisa tetapkan dulu money management kawan-kawan harus oke ya. Jadi ketika kawan-kawan juga belinya jangan emosi. Jadi kawan-kawan bisa averaging ketika kawan-kawan tahu area supportnya ada di harga berapa. Nah, ini ketika saya averaging di 1200, lalu kita averaging lagi di 1170-an, ini sempat turun terendah ada di 1150 ya. Itu alhamdulillah di sesi 2 diangkat, alhamdulillah ya. Jadi memang kita harus pintar-pintar mengatur emosi kita dalam trading. Nah, ini kenapa saya tidak ada pantauan pagi, karena saya masih ada BRMS. Nah, ini BRMS 7 September di hari Kamis saya sudah rekomendasi. Yang belum punya coba antri 210 buy 1. Alhamdulillah BRMS ya, hari Jumat kemarin cuan. Lalu di 7 September juga saya rekomendasikan Cevin. Ini juga belum naik ya di hari Jumat. Alhamdulillah Cevin cicil buy 1 590. Nah, alhamdulillah 590 kita masuk. Hari Jumat kita cuan. Nobu saya cicil kembali ini 8 September itu di pagi ya, pagi hari jam 10.50-an 770 tuh. Lalu alhamdulillah Nobu cuan. Nah, jadi sebenarnya kita harus tahu kenapa alasan kita masuk di beberapa saham tersebut, dan selama bertahan di atas trading plan yang kita buat, kita masih bisa hold ya. Itu salah satu contoh yang BRMS. Jadi belum tentu kita beli di saham itu langsung naik, tapi kita selama kita bisa yakin dengan trading plan kita selama berada di area kawan-kawan harus percaya saham itu akan naik. Karena apa? Karena kita beli saham itu kan pasti ada alasannya. Kenapa kita beli di situ? Kenapa kita beli A, B, C, D, E? Nah, salah satunya adalah hari ini saya akan merekomendasikan 3 saham yang bisa kawan-kawan pantau. Mungkin ini bisa swing ya, karena ini adalah big caps 3, lalu 3 saham gorengan yang bisa kawan-kawan pantau juga untuk di hari Senin. Jadi tonton video ini hingga habis, lalu catat trading plan-nya di harga berapa, analisa kembali. Kalau seandainya menurut kawan-kawan oke, kawan-kawan bisa ikut masuk di situ ya. Nah, sebelum itu saya minta tolong ke kawan-kawan jangan lupa like ya video ini, biar semakin ramai video ini, dan juga jangan lupa komen untuk meramaikan di video ini. Oke? Sudah ya? Sudah like dan komen video ini, dan saya akan mulai 3 saham rekomendasi dari Oke Saham yang bisa kawan-kawan untuk swing di minggu depan. Pertama adalah saya merekomendasikan yaitu adalah PNBN. Nah, ini adalah salah satu saham saya dan saya sudah rekomendasikan di keluarga Oke Saham berkali-kali. Ini kita masih akan pantau. Saya sudah, kawan-kawan di keluarga Oke Saham sudah tahu ya. Ini adalah salah satu saham saya. Nah, ini adalah chart dari PNBN. Saya rekomendasi PNBN itu adalah ketika di sini. Nah, alasan saya adalah PNBN ini mantul dari MA50. Nah, MA50 itu ada di harga warna putih ya. Itu adalah rekomendasi saya. Jadi kita kawal dengan target saya jujur ya, ini target saya sebenarnya ada di harga dia bisa jebol dari MA 200 di sini,
Lalu dia bisa targetnya adalah bisa breakout di 1400 sampai dengan 1500. Sudah katakan kawan-kawan, ini kalau bagi kawan-kawan yang bisa hold, bisa kawal saham ini, target saya adalah 1400 sampai dengan 1500. Sampai dengan 1500. Kita sudah punya dari harga bawah ya, dari harga 1300 berapa lupa, 60 apa 50 gitu. Jadi ini masih menarik ya, apalagi kawan-kawan bisa katakan ini kan sudah ingin breakout dari EMA 200 di harga, kita lihat EMA 200-nya ada di harga 1370. Nah, ini harga closing 1360, hanya satu tick ya. Dia ada di harga 1000, MA 200 ada di harga 1370. Jebol di sini ini potensi ke 1400 sampai dengan 1500. Nah, ini adalah pantauan kawan-kawan buat minggu depan. Jadi, bagi kawan-kawan yang belum punya PNBN untuk besok, kawan-kawan bisa beli satu bisa di harga closing 1360. Tapi kalau seandainya dia breakout di 1370 dengan power, jadi dengan volume dan breakout di 1370, kawan-kawan bisa tambah muatan karena ini targetnya masih ke 1500 up. Kalau ngeliat dari high tertingginya sih bisa ke 2000-an ya, tapi menurut saya kawan-kawan yang belum bisa kawal saham atau belum bisa menggunakan trailing stop dan juga ya lebih masih suka 2% 3%-an ya boleh deh. Tapi ini menurut saya sih bisa buy di harga 1360, lalu kawan-kawan bisa beli lagi di kisaran harga 1300. Untuk buy 2 kalau seandainya turun. 1360 1300. Jadi stop loss dekat saya ambilkan di harga 1300 di bawah selama bertahan di atas 1300. Ya stop lossnya ya. Ini menurut saya sih bisa potensi ke 1500-an up. Ini bisa kawan-kawan swing ya, salah satu saham saya di PNBN. Oke, kita akan melihat dari chart 5 menitan ya untuk PNBN. Kenapa menurut saya sih PNBN menarik ya buat kawan-kawan, masih menarik diperhatikan nih. Yang selalu saya perhatikan adalah volume. Nah, di sini ketika di volume di sini ini masih bagus ya. Ini masih ada volume buy cukup bagus. Jadi menurut saya sih cukup bagus sekali buat kawan-kawan perhatikan ya. Buy 1 di 1360, saya kasih tahu lagi 1360 kalau seandainya kawan-kawan mau beli di harga closing kemarin. Kalau seandainya turun, kawan-kawan bisa ambil di kisaran harga 1320, itu buy 2. Stop lossnya adalah di bawah 1300. Targetnya nih bisa kawan-kawan perhatikan ini ada 1410, 1425, 1500. Oke, itu adalah salah satu saham yang saya rekomendasikan sekali buat kawan-kawan semua untuk diambil di minggu depan. Saham kedua yang menurut saya menarik adalah dari sektor properti konstruksi, yaitu adalah PTPP. Alasan saya adalah PTPP ini sudah breakout dari MA 200 nih. Dia sudah breakout ya dari MA 200 lalu dengan volume kuat. Ini alasan saya juga kenapa PNBN kalau seandainya breakout dari MA 200 dengan volume ini akan naik cukup lumayan ya. Ini semoga aja seperti PTPP ini. Nah, breakout dengan volume itu adalah alasan saya kenapa kalau seandainya PTPP masih trennya masih cukup bagus. Makanya kalau PNBN juga breakout dengan volume bisa tambah muatan. Oke ya. Nah, area buy buat kawan-kawan semua ini karena dia sudah trennya sudah cukup bagus sekali, itu bisa beli di harga 725, itu adalah buy 1. Ntar kita akan melihat nih akumulasinya, kita belum lihat ya. Di sini akumulasi cukup bagus ya untuk PTPP. Jadi menurut saya sih trennya masih sangat-sangat bagus sekali. Nah, tapi dikarenakan ini cukup tinggi, kalau kawan-kawan takut, makanya saya katakan ke kawan-kawan jangan beli di satu harga. Kawan-kawan harus bisa punya plan A, plan B buat kawan-kawan perhatikan untuk serok di bawah. Semoga kawan-kawan bisa menaklukkan dari yang namanya ego dan juga bursa saham untuk mendapatkan rezeki berlimpah dari harta karun yang tersimpan di bursa saham ya. Oke, ini adalah buy 1 buat kawan-kawan semua, ada di harga 725, itu adalah closing. 725 harga closing. Kawan-kawan bisa ambil lagi itu di kisaran harga 700, buy 2 700. Tapi kalau terlalu dekat, kawan-kawan bisa ambilkan di buy 2-nya ada di harga 660. Jadi ini saya buatkan di sini ya.
Buy 1 725. Kalau seandainya turun lagi, jangan terlalu dekat. Kalau 700, kawan-kawan bisa ambil di 660 sampai dengan 670. Itu adalah buy 2. Kalau kawan-kawan mau takut makin dalam, kawan-kawan harus bisa batasi stop loss. Itu adalah di harga, stop lossnya ada di harga, aduh sebentar, stop lossnya ada di harga 650. Nah, ini adalah stop lossnya buat PTPP. Targetnya ke berapa? PTPP bisa target ke 700 sampai dengan 800-an sampai 900-an ya. Semoga bisa kembali ke atas 1000 ya. Dikarenakan ini sudah saya bahas kembali. Dia sudah breakout dari EMA 200 yang sudah cukup lama sekali dia tidak dijebol. Ini makanya dengan breakout dengan volume, harapannya sih dia bisa untuk kembali ke atas 1000. Harapannya, tapi tetap ya kawan-kawan harus bisa pintar atur porsi dalam masuk saham-saham tersebut ya. Ini sahamnya masih uptrend kuat ya. Jadi kalau kawan-kawan beli saham yang sedang uptrend, sebenarnya jangan takut ya. Tinggal kawan-kawan atur napasnya untuk bisa memanfaatkan peluang cuan dari bursa saham ya. Saham 3 yang saya rekomendasikan adalah tetap ya, ini adalah PGO, masih kita kawal PGO. Ini sambil saya bahas ya PGO ya. Kenapa PGO menurut saya sih masih ada peluang untuk naik. PGO 5. Oke. Ini PGO mantul. Nah, mantul dari MA 20 itu warna merah, dia mantul. Historinya sih dia mantul di sini. Makanya awalnya saya cicil di kisaran harga, beli lagi di harga 1200 karena MA 20 ada di harga 1200. Tidak taunya dia mantul dari high di sini. Ini kan ada high-nya tuh. Nah, dia mantul dari sini. Makanya saya jadikan harga tersebut sebagai patokan dan juga untuk tambah muatan lagi di bawah untuk pancing ke atas. Alhamdulillah kemarin membentuk hammer. Nah, ini semoga aja mulai pembalikan arah ya untuk untuk PGO. Ini menurut saya sih masih menarik. Kita lihat akumulasinya kemarin cukup bagus ya untuk net volumenya, dan volumenya cukup besar untuk kemarin ya. Untuk 5 menitannya di sini terlihat bahwa di jam 2-an ini sudah mulai ada power masuk tuh. Jam 2-an di sini power masuk. Lalu dia masuk. Bagi kawan-kawan yang belum punya PGO, bisa jadikan harga buy 1 di harga closing terakhir itu ada di 1265. Buy 2 buat kawan-kawan perhatikan itu ada di harga 1220, itu adalah buy 2. Stop lossnya terdekat adalah 1200. Itu adalah stop loss dekat. Atau ya menurut saya EMA 20-nya sebagai stop loss dekat. Ya, atau bisa perhatikan lagi kalau mau turun bawah lagi, kawan-kawan masih yakin saham ini masih bagus dengan histori berita dan lain-lain ya. Maksimal di low harga kemarin, maksimal itu ya buat kawan-kawan semua. Dengan targetnya itu adalah, ini adalah target untuk PGO kalau mulai dari chart itu udah di 1350, 1400, 1500. Semoga ya itu bisa mencapai target. Itu adalah 3 saham swing yang bisa kawan-kawan perhatikan untuk minggu depan. Oke ya, yang pertama tadi saya rekomendasikan adalah PNBN, kedua adalah PTPP, terakhir adalah PGEO. Nah, dan setelah itu saya akan merekomendasikan beberapa saham gorengan ya. Mungkin menurut saya sih gorengan, diomongin gorengan juga bisa dikatakan second liner juga ya. Karena harga saham tersebut masih di kisaran harga di bawah 300 ya. Kita mulai dari yang namanya NSSS. Nih, NSSS. Tapi ini masih agak trennya belum kuat ya. Jadi kawan-kawan harus disiplin stop loss kuat. NSSS yang saya melihat di sini, kenapa saya menarik dikarenakan adalah akumulasinya cukup bagus NSSS. Saham ini bergerak di sektor agrikultur atau CPO ya NSSS kan. Jadi kawan-kawan harus melihat juga kalau seandainya harga CPO di pantauan pagi itu cukup bagus ya, menurut saya sih NSSS berpeluang untuk
kembali naik di atas MA50. Atau kawan-kawan kalau seandainya yang low resiko, ini kan ada di harga 193, MA50 ada di harga 195. Jadi belilah NSS kalau breakout di atas 195. Ini adalah catatan saya. Jadi kawan-kawan harus tuliskan NSS beli kalau seandainya breakout di atas 195 plus volume ya. Kalau seandainya dia breakout 195 bisa hajar 195. Tapi batasi resiko dulu kalau seandainya dia fast break atau dia turun kembali. Nah, bisa kawan-kawan buang untuk dengan stop lossnya ada di harga 190. Maksimal di 190. Kalau seandainya turun di bawah 190 wajib buang. Kenapa? Karena dia ada berpotensi untuk turun kembali. Kalau kita perhatikan bikin di sini adalah garis trennya buat kawan-kawan semua. Ya menurut saya sih ya ada peluang bagus sih di sini. Nah, ini apakah dia akan breakout di sini atau bisa menyentuh harga di sini lalu dia turun kembali. Nah, kita nggak tahu ya. Makanya coba jadikan MA di atas 195 bisa menjadikan area beli 195, stop loss 190 wajib. Nah, targetnya adalah 200 up. 200 ya, ini aja sempat tertinggi di 240-an. Ya menurut saya sih berpeluang selama masih di atas tren. Oke. Nah, melihat dari chart 5 menitannya juga di sini belum ada buangan cukup oke ya, cukup banyak untuk NSS nih. Dari harga di sini ada volume beli, di sini belum ada buangan. Makanya kita bisa jadikan harga 190 sebagai stop loss dan beli di 195. Yang kedua adalah kawan-kawan masih bisa perhatikan adalah HATM. Ini HATM cukup menarik. HATM ini udah beberapa hari saya mantau ini terus, tapi saya belum berani masuk karena saya masih ngawal yang ada ya. Nah, ini sama dengan apa tadi ya? PNBN ya. Nah, ini mendekati MA 200. Biasanya ini bisa jadi resist atau kalau seandainya jebol dia bisa lari lagi ke atas. Nah, ini bisa dijadikan watchlist dikarenakan ada dua hari ini membentuk hammer. Nah, ini cukup oke ya buat kawan-kawan perhatikan volumenya tuh. Ini walaupun volumenya agak-agak ngeri sih kalau saya ngelihatnya sih. Seperti saham repo ya. Nah, ini akumulasinya juga tapi cukup bagus ya. Di sini akumulasi masih bagus. Jadi ini MA 200-nya ada di harga 275. Nah, jadi kalau seandainya breakout di situ dengan volume bisa dihajar ya buat kawan-kawan semua. NSS HATM tuh. Nih ya, volume buy-nya masih ada di sini tuh. Targetnya masih tinggi ya untuk NSS. Ini bisa jadi kawan-kawan masukan buat kawan-kawan buat analisa dan juga kalau ada gerakan bisa ikut masuk. Dan terakhir ini adalah salah satu saham yang saya rekomendasikan kemarin dan ini masih menarik. Karena dia trennya masih sangat-sangat bagus. Itu adalah MPXL. Nah, MPXL kalau kita perhatikan di sini dia sudah mulai uptrend ya. Nah, ini sudah mulai naik membentuk hammer dan juga dia mantul ya dari garis moving average. Akumulasinya juga masih cukup bagus. Jadi menurut saya sih ini masih berpeluang untuk naik. Oke, buat kawan-kawan semua MPXL bisa kawan-kawan analisa kembali dan volumenya juga masih cukup bagus ya. Ini selama bertahan di atas 188, ini adalah stop lossnya ya. Ini kan ada 192. Stop loss dekatnya itu ada di harga 188. Jadi kita nggak ada buy 2 deh untuk di harga saham ini. Kalau seandainya kita beli dan juga turun di area stop loss kita langsung buang aja. Oke, 188. Targetnya jebol di harga 200. Menurut saya sih ini berpeluang sekali buat jebol di atas 200. Oke, itu aja 3 saham swing atau juga yang bisa dikatakan big caps dan juga second liner yang cukup menurut saya sih cukup menarik buat kawan-kawan pantau untuk minggu depan. Semoga bisa memberikan pantauan buat kawan-kawan semua dan juga analisa, membantu menganalisa dan juga memberikan cuan buat kawan-kawan semua. Oke, saya mengingatkan kembali ke kawan-kawan bahwa saya tidak pernah bertemu dengan orang yang
cuan beribu-ribu persen atau langsung dia berhenti dari bursa saham. Tapi saya sering sekali bertemu dengan orang yang berhenti di bursa saham dikarenakan dia habis. Jadi bertahan dari bursa saham dan dengan cara apa? Kita harus bisa mengatur emosi, kita harus bisa mengatur dari keserakahan. Nah, itu adalah salah satu kuncinya. Oke, buat kawan-kawan semua, happy weekend dan juga semoga kita sehat selalu dan diberikan rezeki dari segala arah. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.